160. Wise. Apa yang ingin kau sampaikan padaku, manis? Sesaat setelah mereka berada di ruangan lain di rumah Radit, Dimas pun berceloteh. Ini jauh dari lokasi meja makan, dan jelas suara mereka tak terdengar. Dimas memang bisa masuk rumah Radit kemanapun dia mau. Larangannya tentu saja hanya kamar utama Radit, dan dia bebas melakukan apapun di rumah itu sebetulnya. Radit memang tak ada batasan dengan sahabat-sahabatnya ini. Mas Dimas, maaf sebelumnya. Tapi yang pertama, yang saya ingin bilang pada Mas Dimas sebetulnya, saya sangat risih sekali mendengar panggilan Mas Dimas pada saya. Terutama kata sayang. Tadi itu, saya lebih suka dipanggil dengan nama Aida, Mas Dimas. Langsung pada intinya, Dimas sangat mengapresiasi sikap Aida. Makanya, dia langsung mengangguk. Aku minta maaf ya, kalau aku buat kamu gak nyaman. Tapi sebenarnya, aku tidak sama sekali ingin permainkanmu. Aku sangat menghargai Farhan dan istrinya Mutia. Tentu saja, aku tidak ingin menyakiti hati mereka dengan melukai hati anggota keluarga mereka. Dan lagi pula, aku juga sekarang sudah memiliki seorang putri. Aku sudah menikah dan aku tidak mungkin mau menggoda seorang gadis yang nanti karmanya bisa saja datang pada putriku. Nah, kalau Mas Dimas bicara seperti ini pada saya kan kelihatan lebih gentle dan terpelajar. Cocok dengan predikat Mas Dimas yang pasti merupakan salah seorang yang berpengaruh di Jakarta kan? Ucap Aida mengapresiasi. Sungguh lega Aida mendengar Dimas yang bicara seperti seorang pria dewasa berpendidikan dan memiliki budi pekerti. Dan saya juga lebih nyaman, jadinya saya tidak merasa kikuk bicara dengan Mas Dimas juga. Aida memang gadis yang berbeda, dia bukan orang yang gampang geeran dan memang bukan orang yang gampang percaya juga dengan orang lain. Tipikal gadis pemikir yang selalu mendahulukan otaknya daripada emosinya. Tapi hanya selama Aida tak sedang cemburu. Baiklah Mbak Aida, apa nih yang mau dibicarakan denganku? Aida saja Mas Dimas. Oke, Aida mau bicara apa? Aku juga mau mengklarifikasi sesuatu, supaya kamu nggak salah paham denganku. Tapi Mas Dimas nggak perlu khawatir masalah klarifikasi. Saya yakin sekali Mas Dimas bersikap seperti tadi karena Mas Dimas adalah sahabatnya Pak Raditya dan Mas Farhan, bukan? Lanjutkan analisamu. Kita Dimas yang makin tertarik dengan cara berpikir Aida. Begini Mas Dimas, saya yakin kalau Mas Dimas pasti tahu hubungan saya dengan Mas Reiko kan? Kata Pak Radit, pasti saya hanya sepupunya Mas Reiko. Ini bukan yang membuat Mas Dimas sengaja menggoda saya, karena Mas Dimas kesal dengan Mas Reiko. Mas Dimas pasti juga sudah diceritakan oleh Mas Farhan kalau saya ini istrinya Mas Reiko. Apalagi kalau Mas Dimas juga bertemu dengan Mbak Mutia. Saya yakin sekali kalau Mas Dimas ini pasti hadir ke pernikahannya Mbak Mutia dan Mas Farhan kan? Tapi sayangnya saya nggak bisa datang ke sana, dan Mas Reiko juga nggak bisa datang. Makanya, saya sama Mas Reiko nggak ketemu sama Mas Dimas di sana. Dan hanya keluarga saya saja pasti yang ketemu. Jelas saja, Aida sudah bisa menebak ke arah sana. Karena dia walaupun diam juga menggunakan otaknya untuk berpikir. Makanya kembali Dimas mengangguk. Dan Dimas juga menepati janjinya pada Reiko untuk tidak ikut campur dan memberitahukan tentang kedatangan Reiko di acara itu. Aku minta maaf ya, karena aku tidak tahu bagaimana aku harus menolongmu. Jadi ini sedikit caraku berimprovisasi untuk membuatnya sadar kalau kamu itu cantik dan kamu adalah istri yang luar biasa yang seharusnya dihargai olehnya, bukan dia malah main gila dengan Brigita. Disinilah Aida sedikit tersenyum simpul tanpa membuat senyum pura-pura dan memang dia melakukannya tulus dari dalam hati. Mas Dimas, boleh ndak kalau saya minta tolong sesuatu dan boleh ndak Mas Dimas janji sama saya? Baiklah, kamu ingin minta masmu ini melakukan apa Aida? Dan mulai sekarang, kamu juga bisa menganggapku sebagai kakakmu juga. Tak perlu ragu denganku jika ingin meminta sesuatu, karena aku sangat berhutang budi pada Farhan, dan aku akan menjagamu sebagai pengganti keluargamu. Sebuah ucapan yang membuat hati Aida merasa lega juga, karena saat ini dia punya keluarga di Jakarta. Dimas juga sosok yang baik dan tidak ada yang diragukan setelah Aida bicara dengannya. Tapi bukan itu yang menjadi pikirannya sekarang. Saya dan Mas Reiko memang memiliki perjanjian. Mas Reiko dengan Mbak Brigita itu, mereka bukan sekedar pasangan biasa. Mereka sudah menjalin hubungan lebih dulu, dan saya tidak bisa cerita di sini. Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan, saya bisa cerita dengan Mas Dimas. Saya pasti akan ceritakan. Tunggu dulu, kamu sepertinya mengetahui hubungan mereka? Apa Reiko cerita padamu? Ada senyum di wajah Aida yang membuat Dimas sejujurnya menjadi semakin emosi pada Reiko. Emosi yang ditahannya. Iya Mas, tapi Mas Dimas tidak perlu khawatir. Saya dan Mas Reiko memang sudah memiliki perjanjian, dan saya mohon sekali untuk urusannya Mas Reiko sama Mbak Brigita ini, tolong jangan dikasih tahu sama Mas Farhan ya.
Dan saya juga tidak mau sampai ini ketahuan sama Pak Raditya dan istrinya Mbak Nada. Karena Mas Reiko punya bisnis dengan mereka dan saya tidak mau kalau sampai bisnisnya itu dihancurkan. Maksud saya, mereka jadi tidak percaya dengan Mas Reiko lagi. Di sini, wajah Aida terlihat begitu cemas menatap Dimas penuh harap. Desain interior itu adalah impiannya Mas Reiko dan dia ingin sekali memiliki bisnis yang besar di sana. Dan mungkin saja ini jalannya. Saya hanya ingin membantunya sama seperti Mas Reiko yang membantu saya. Sebuah permintaan sederhana namun sangat bijaksana menyentuh hati Dimas, menunjukkan keluasan hati di dalam sanubari Aida. Tentu saja, Dimas yang mendengarnya pun makin kagum dengannya. Aku ini sudah banyak bertemu dengan orang, dan aku bisa menilai seseorang dari pertama kali aku bertemu dengannya, Aida. Aku tahu bagaimana dirimu dan ketulusanmu. Dimas tak membohongi Aida. Apa kamu minta seperti ini, Reiko tahu? Aida menggelengkan kepalanya pelan. Nanti biar saya sendiri yang bilang dengan Mas Reiko masalah ini. Dan Mas Dimas, tolong pura-pura nggak tahu saja ya. Soalnya Mas Reiko sepertinya nggak terlalu suka sama Mas Farhan. Makanya Mas Reiko milih ke Abu Dhabi ketimbang Mesir. Bukan hanya karena insting bisnisnya. Dan mereka juga belum pernah bertemu, jadi belum pernah kenal satu sama lain. Dia tidak ada kesalahpahaman nanti. Biar saya yang menjelaskan. Dimas menyadari sesuatu. Dia benci Farhan? Bukan, tapi Romo Adiwijaya terlalu meninggikan Mas Farhan. Sepertinya ini membuat Mas Reiko tidak nyaman dan dia ini bukan orang yang suka mengemis pada orang lain. Jadi dia mencari caranya sendiri untuk berhasil. Bocah ini pintar, pemikirannya dalam. Oke lah, dia masih sangat muda, tapi wow, itu yang membuat Dimas mengangguk dengan senyum di bibirnya. Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan setuju dengan semua yang kamu rencanakan dan kamu minta padaku. Tapi kamu harus simpan ini. Dimas mengelurkan sesuatu yang membuat Aida sebenarnya enggan untuk mengambilnya. Simpan ini sebagai syaratnya. Hanya kartu namaku saja. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa menghubungi aku. Dan jangan pernah takut. Aku ini adalah orang yang pandai menjaga rahasia dan semua rahasiamu ini aman denganku. Ada ragu sebenarnya di dalam hati Aida. Apakah itu adalah pilihan yang tepat mengambil kartu nama Dimas? Tapi kan itu hanya sebuah kartu nama. Ya, Aida paham. Kalau dia tidak menghubungi Dimas, maka tidak ada masalah bukan menyimpannya hanya sekedar untuk menghormati? Saya ambil kartunya, tapi Mas Dimas harus janji dulu sama saya. Kalau tidak akan menghubungi Mas Farhan dan cerita apapun tentang Mas Reiko. Karena saya khawatir sekali Mas Dimas yang sudah tahu tentang Mas Reiko bersama dengan Mbak Brigita akan menyakiti keluarga saya. Seandainya tahu apa yang terjadi di sini. Ya, aku setuju denganmu. Tapi kamu harus mengambil ini dulu. Aida menurut, dia menyimpan itu. Kalau begitu, tolong dijaga ya. Dan jangan sampai Mbak Nada sama Pak Raditya tahu soal pembicaraan kita ya. Setelah Aida yakin kalau Dimas tidak akan melakukan sesuatu yang mengingkari janjinya, dia pun masuk lagi ke dalam. Meskipun hati Dimas sendiri masih agak ragu. Dia adalah gadis pandai dan berhati baik, sama seperti Denada Aprilia. Hanya saja dia lebih baik daripada Denada dengan kesederhanaan dan pikirannya itu. Aku suka ketenangannya saat bernegosiasi denganku dan saat dia menyembunyikan borok si Mecin. Aku melihat dari kepribadiannya dan dari saat aku bicara pertama kali dengannya, bahkan dia lebih wise daripada Nada. Dimas menyadari ini dan dia juga menyadari tentang kepintaran Aida. Bagaimana sikap gadis itu membuat Dimas tersenyum simpul. Ada sesuatu di dalam benaknya, tapi memang dia tidak memanggil Aida lagi. Hanya berjalan masuk setelah membiarkan Aida masuk lebih dulu. Hei, kenapa kau diam di sini? Aida terpaku pada sesuatu yang membuat dirinya meringis pelan. Oh, gak apa-apa. Masih bisa menjauh begitu walaupun hatinya kalang kabut. Waduh, ini tuh sekarang sudah hampir jam 6 sore. Sudah terbayanglah berapa jam Aida berada di rumah Radit dan Nada. Ini pula yang membuat dirinya bergidik. Dia kan pengennya aku cuma 3 jam di sini. Nah loh, apa dia marah padaku nanti? Aduh, gawat nih, harusnya kami pulang jam 2. Aida meringis ketakutan dalam lubuk sanubarinya. Terbayang sudah perjanjian yang dia buat dengan Reiko yang membuat hatinya kembang kempis. Apakah mungkin aku masih bisa dapat maaf dan dapat izin untuk ketemu adik-adikku dan ibu? Aida tak tahu. Kamu yakin kamu gak apa-apa? Aida, kamu kenapa? Dan karena pertanyaan Dimas inilah, Nada yang mendengar suara itu menengok ke arah sumber suara dan langsung bertanya. Haduh, dia melihatku begitu. Apa dia marah besar ya? Jangan-jangan dia punya janji, makanya harus 3 jam kami pulang. Tapi aku malah membuat kami berlama-lama di sini, bisik hati Aida. Dirinya dan Dimas berdiri dalam posisi yang bisa dilihat dari meja makan.
Makanya, hati Aida juga sedikit cedak-ceduk melihat tatapan sepintas dari Reiko sebelum dia menjawab Nada. Oh, ndak apa-apa Mbak Nada. Cuma ini, ada masalah. Kenapa? Nada tak tega melihat wajah Aida yang cemas. Saya sudah ada kelas TOEFL dan IELTS online setengah jam lagi.